Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Saya begitu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan saya dan suami dan saya pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hamba Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya berbincang sebentar dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang anak-anak yang menyanyi tadi anak-anak panti, begitu ada di panti semua potensinya keluar. Banyak menopang dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Kenapa saya sampaikan hal ini sebagai pembukaan bagi untuk mengawali firman Tuhan. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca ayat pokok renungan pada pagi hari ini dalam Keluaran 4 ayat 4. Terima kasih. Baik, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dalam Keluaran 4 ini dari ayat pertama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Dan kemudian ayat yang kita sudah bacakan tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Apa yang ada di tanganmu, Musa? Ya, apa itu? Apakah Tuhan tidak lihat? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan tidak melihat? Bahkan dalam penegasannya, apa yang ada di tanganmu itu berarti sesuatu yang dipegang oleh Musa dan Tuhan lihat. Sedangkan tersembunyi Tuhan bisa lihat, apalagi ya Bapak Ibu. Mari kita belajar bahwa mengapa Tuhan sudah tahu, kemudian Tuhan bertanya kepada Musa. Pertama, Tuhan ingin menegaskan kepada Musa bahwa Musa punya sesuatu. Saya bilang tadi, anak-anak ini, walaupun mereka sudah ditinggalkan orang tuanya, atau mungkin ada orang tua masih hidup, tapi kemudian mereka dibiarkan. Tetapi saya mau katakan pada siang hari ini, firman Tuhan sampaikan bahwa setiap kita ada sesuatu di tanganmu. Amin. Ada potensi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sadari ini ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, ada potensi pada dirimu, ada sesuatu pada dirimu ingin Tuhan tegaskan padamu. Yang kedua, yang Tuhan tanya, yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Amin. Haleluya. Tuhan tidak cari sesuatu yang tidak kita punya. Tuhan mau pakai apa yang ada pada kita. Ya, sesuatu yang kita punya, bukan yang kita punya. Haleluya, puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tongkat bagi Musa sebagai gembala merupakan sebuah lambang kekuasaan yang mana dia bisa menguasai kawanan kambing dombanya, ya, sesuatu yang dia andalkan apabila Bapak Ibu dia menghadapi serangan kepada hewan-hewan pengembalaannya. Dia pakai tongkat itu. Jadi sesuatu yang diandalkan, yang dia miliki, yang rutin dia bawa tiap kali dia mengembalakan domba, itu adalah sesuatu yang rutin dia punya dan dia bawa, yang melekat pada dirinya sebagai seorang gembala kambing domba. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan potensi dari seorang gembala, potensi dari Musa. Dan saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ingin mengingatkan pada saya dan saudara bahwa apa yang kita miliki, entahkah itu harta kita, ya, posisi kita dalam pekerjaan, waktu kita pun, ya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesehatan kita, bahkan pelayanan kita, itu adalah potensi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, dan itu yang Tuhan cari pada kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 3 katakan bahwa firman Tuhan bilang, lemparkan itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular. Apa sebenarnya makna dari firman Tuhan ini? Saya belajar. Saya bilang, Tuhan, biar saya Engkau berikan hikmat untuk mengerti. Karena setiap apa yang dicatat dalam firman Tuhan, ada sesuatu yang ingin Tuhan bilang, ada rahasia yang ingin Tuhan bukakan. Kesempatan siang hari ini, Tuhan ingin Musa melihat bahwa tongkat itu adalah kayu biasa. Ketika dilemparkan, dilepaskan dari tangan Musa, sesuatu yang dia andalkan itu, dia bisa lihat, ya, jelas itu kayu, ya. Kemudian apa? Kisah selanjutnya berkata bahwa setelah dilemparkan menjadi apa, Bapak Ibu? Menjadi ular. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala dalam kehidupan saya dan saudara, sesuatu yang kita andalkan, sesuatu yang menjadi kelebihan kita, potensi kita, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat dengan jelas, itu kadang-kala menjatuhkan saya dan saudara. Kenapa harus Tuhan katakan dilempar? Supaya engkau lihat dengan jelas. Pertama itu adalah kayu biasa, dan kedua, jangan andalkan itu, karena itu bisa membuat engkau jatuh, bisa mematikan engkau. Ular ini bisa mematikan Musa, potensi ini bisa mematikan saya dan saudara. Tetapi mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita miliki, apapun yang menjadi potensi kita, tidak bisa membebaskan kita dari rasa ketakutan. Sehingga apa? Musa lari meninggalkan itu. Dia lari karena takut. Saudaraku, itu hanya kayu biasa. Tetapi bukankah itu juga membuat kita menjadi takut akan itu? Tidak ada damai sejahtera. Punya segala sesuatu, tidak ada ketenangan. Punya harta, tetapi itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Kita penuh dengan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin Musa sadar itu, bahwa itu tidak berarti itu bisa mematikan, tetapi menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara,
ya, teristimewa bagi saya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan melarang Musa meninggalkan tongkat yang sudah menjadi ular? Itu bukankah mematikan? Kenapa tidak ditinggalkan? Malah Tuhan bilang, sini, jangan lari. Apa? Ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa Musa disuruh pegang ekor? Kenapa bukan pegang kepala? Bukankah ular yang paling berbahaya di mana Bapak Ibu? Kepalanya ada bisa di situ. Pada saat seorang ahli akan menangkap ular, yang dia sasar kepalanya, ya, kepalanya dulu. Kalau kita pegang ular, kita tarik, apalagi kalau tidak ahli, dia balik mematuk saya dan saudara. Tetapi Tuhan katakan pegang ekornya. Ini peristiwa terjadi Bapak Ibu di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 23, diawali dengan Tuhan mendengar bahwa Israel itu ditindas. Ada perbudakan. Kemudian pada Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 itu bicara tentang Musa diutus. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Perhatikan judul dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 di situ dikatakan ayat 23. Apa judulnya Bapak Ibu? Musa diutus Tuhan. Ya, kita sepakat. Lembaga Alkitab katakan bahwa perikop ini judulnya Musa diutus Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk melihat dalam firman Tuhan perjanjian baru di dalam Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9 hingga pada ayat 20. Apa di sana Bapak Ibu? Judulnya Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Kemudian selanjutnya apa? Yesus terangkat ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita korelasikan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ayat 15 dari Markus 16 ayat 15 ditampilkan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ada kata pergilah. Kalau kita bandingkan dalam Keluaran 3 ayat 10, Keluaran 3 ayat 10, hal yang sama. Keluaran 3, bukan Markus ya, Keluaran 3 ayat 10. Ya, jadi sekarang pergilah. Ada kata yang sama, pergilah. Itu mengenai pengutusan. Yang kedua kita lihat ayat 16. Ayat 16 apa di sana dikatakan? Supaya percaya akan kuasa Tuhan, supaya percaya akan keberadaan Tuhan, sama dalam Keluaran 4 ayat 5. Supaya apa? Bangsa yang menindas bangsa Israel, bangsa Mesir itu percaya bahwa Tuhan, ya, bangsa Israel punya kuasa. Percaya akan kuasa, ya, percaya akan kebesaran Tuhan. Bukan percaya mengakui ya, tapi percaya kuasa Tuhan itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut kemudian pada ayat 17. Ayat 17 itu di dalam Markus 16 ayat 17, di situ dimulai dengan tanda-tanda ini, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai. Nah,
kembali lagi ke Keluaran 4 ayat 17. Ayat yang sama kebetulan ya, tapi tidak ada di dalam firman Tuhan itu disebut dengan kebetulan ilahi ya. Ayatnya tadi dimulai dengan ayat 17 dalam Markus 16, dalam Keluaran 4 itu juga dimulai dengan 17 bahwa ada tanda-tanda mujizat bagi Musa yang diutus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kemudian melihat bahwa ayat 18 dalam Markus 16 itu ada penjelasan bahwa memegang ular. Kita sudah baca pada ayat pokok tadi. Ya, Musa disuruh pegang ular, tapi ekornya. Apa sebenarnya hubungan? Ketika Tuhan bicara dalam kehidupan saya baru menyadari bahwa luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Pengutusan dalam perjanjian baru itu terjadi setelah apa? Setelah Yesus dibangkitkan. Amin. Kita sudah lihat judul tadi. Setelah Yesus menang atas maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Kita lihat bersama 1 Korintus 15 ayat 54 bagaimana kita diberikan kuasa. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan selanjutnya di sana dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya itu di mana? Coba kita lihat terus Bapak Ibu. Yang ada kata, hai maut, di manakah sengatmu? Di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, hai maut, di mana bisamu? Di mana bisamu? Di mana yang mematikan itu? Ya, bisa bicara hal sesuatu yang mematikan. Ya, sengat itu juga bisa bicara dengan mematikan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi firman Tuhan membuat saya dan saudara akan mengerti mengapa Musa Tuhan suruh pegang ekornya ular. Karena apa Bapak Ibu? Karena bagian kepala Tuhan yang pegang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan Alkitab tidak mencatat hal tersebut, tetapi begitu kita membaca firman dalam perjanjian baru, Yesus sudah mati tetapi dia menang. Ketika dia mengutus murid-muridnya, dia sudah kalahkan kematian itu, maut itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita berglori kepada Tuhan bahwa bagian yang berbahaya, bagian yang membuat kita takut, bagian yang membuat akan mematikan saya dan saudara, bisa ular itu adalah bagian Tuhan. Amin. Glory, puji Tuhan. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan makanya pada renungan siang hari ini saya beri judul Tuhan yang pegang kepala ular. Amin. Tuhan yang pegang kepala ular. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menunjukkan ya bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia bangkit, saya percaya saat itu juga Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa Tuhan yang pegang kepala dari ular itu.
Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, membuat Musa berani memegang ekor ular itu, bahkan menangkap ular itu. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kepada Musa yang mematikan sudah ditelan dalam kemenangan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sehingga Musa berani memegang, dia tidak lari lagi saat dia melihat Allah yang sudah pegang kepala ular itu. Dia tidak lari, dia tidak takut, dia berani. Dan bahkan dia berkata, "Hai ular, di mana bisamu?" Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat siang hari ini, firman Tuhan, kabar baik bagi saya dan saudara. Jangan takut, sebab bagian yang mematikan sudah Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa diutus setelah Tuhan memegang kepala dari ular. Murid-murid diutus setelah Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan ini apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah mengutus saya dan saudara sebelum terlebih dahulu Ia memberi jaminan dan kepastian. Dia telah melakukan bagian yang paling krusial untuk saya dan saudara. Bagian yang paling penting bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ular itu bicara iblis. Ya, Tuhan sudah kalahkan bagi saya dan saudara. Dan hasilnya, dampaknya, mari kita lihat. Bukankah dengan tongkat itu Musa membawa bangsa Israel keluar? Dengan tongkat itu Musa membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa lewat. Dan apa Bapak Ibu, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan bangsa Amalek, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Dengan apa? Dengan Musa mengangkat tongkat itu. Luar biasa bukan? Tongkat itu bekerja di tangan Musa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa sesuatu yang Musa pegang itu tongkat. Tongkat itu kecil, tetapi bisa melakukan sesuatu yang besar. Jangan berpikir kemudian bahwa saya ini jemaat kecil, saya ini seperti anak-anak panti asuhan tadi. Tetapi mari kita sadar bahwa dengan tongkat yang kecil, Musa bisa melakukan perkara yang besar. Dan kita punya tongkat itu. Amin. Kita pasti akan melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dampak bagi Musa bahwa tongkat itu dipakai untuk mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro dalam Keluaran 3 ayat 1. Mari kita lihat di sana bahwa firman Tuhan bilang bahwa Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Median. Jadi apa Bapak Ibu? Yang digembalakan oleh Musa bukan miliknya. Tetapi saat ini firman Tuhan mau sampaikan bagi saya dan saudara bahwa sebuah kepercayaan manusia bisa Tuhan ubahkan menjadi kepercayaan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang kedua apa dari hal ini Bapak Ibu? Sesuatu yang bukan dia punya, tetapi menjadi pekerjaannya sekarang dari Musa. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pekerjaan milik orang lain menjadi pekerjaannya sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan pikir, ya sekarang kita begini. Tetapi Tuhan menjamin engkau akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian apa? Tongkat itu bukan sesuatu yang berharga. Ya, tadi bahannya kayu, kecil. Kemudian apa? Tongkat itu bukan sesuatu yang berharga. Yang dimiliki Musa itu, yang dia pegang itu bukan emas,
Ini bicara apa bagi saya dan saudara? Bahwa ketika kita diutus Tuhan, sesuatu yang tidak berarti akan berarti. Sesuatu yang tidak bernilai akan menjadi bernilai. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita merasa kita orang biasa, tetapi Tuhan mau katakan, saya mengutus engkau menjadi orang Kristen, menjadi orang yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika Musa menjadi gembala domba, kambing domba, dia kemudian Tuhan jadikan pemimpin bangsa yang besar. Amin, haleluya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Namun satu hal Bapak Ibu, ketika Tuhan mengutus saya dan saudara, ada dua hal penting. Bahwa ada sesuatu untuk Tuhan dan sesuatu untuk kita. Ada sesuatu untuk Tuhan, ada kepentingan rohani, ada kepentingan kita sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu kita berjemaat jadi tiang-tiang di dalam gereja ini, itu adalah bagian pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 20, Alkitab yang catat, ya, Alkitab. Ingat di sana Bapak Ibu. Mari kita lihat Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki. Ini bukan Musa yang bilang ya, firman Tuhan yang bilang. Lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tadi tongkat Musa, sekarang jadi apa Bapak Ibu? Alkitab katakan tongkat Allah. Ya, tongkat Allah itu bicara apa? Pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Ketika engkau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mari kita kemudian lihat Musa menjadi sesuatu yang penting, menjadi orang yang luar biasa. Kita mengakui, bahkan keluarga kita di seberang mengakui Musa. Tetapi mari kita lihat keberadaan Musa dalam Keluaran 17 ayat 9. Bagaimana pengakuan Musa ketika Tuhan tegaskan bahwa itu adalah tongkat Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa. Baik, kita baca sama-sama. Musa apa? Berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi harus ada pengakuan. Dia tidak bilang tongkatku, tetapi apa? Tongkat Allah. Ketika firman Tuhan, kita baca pada Keluaran 4 ayat 20, di sana dikatakan bahwa tongkat itu tongkat Allah. Amin. Tidak ada dicatat bahwa Musa berkata, tetapi kita lihat di sini sesuatu yang ingin Tuhan tegaskan bagi saya dan saudara, itu juga harus menjadi kesaksian saya dan saudara. Supaya apa? Bukan tongkat kita, bukan kekuatan kita, tetapi itu kita akui di hadapan Tuhan, itu adalah tongkat Allah. Amin. Jangan pernah ada kesombongan dalam dirimu. Jangan pernah ada kesombongan. Kita belajar dalam firman Tuhan. Suatu ketika Musa Tuhan perintahkan untuk mengeluarkan air dengan berkata, tetapi apa yang dia lakukan? Tuhan suruh berkata, dia apa? Pukul dengan tongkat itu, dengan tongkat Allah, dengan tongkat yang sama. Batu itu mengeluarkan air, tetapi apa yang terjadi? Ada konsekuensi kepada kita yang dipercayakan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mendengar
Tuhan katakan, tidak dengar-dengaran. Bukankah Musa tidak masuk di tanah perjanjian? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dipercayakan sesuatu, ada tongkat Allah di tangan kita, mari kita dengar apa firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu berkuasa, tetapi ada resiko. Ada resiko. Ketika Tuhan bilang itu tongkat Allah, itu mengadakan mujizat. Tetapi tahukah Anda, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengadakan mujizat, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Mari kita belajar firman Tuhan ini untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika Musa lemparkan tongkat itu, dia dengar firman Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, dengan emosinya, dari Musa kita belajar untuk dengar-dengaran. Amin. Haleluya. Hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Gembala Saudara adalah wakil Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disampaikan bagi kita, jemaat Tuhan, kita dengar-dengaran. Ada potensi-potensi bagimu. Mungkin engkau tiang gereja, mungkin hartamu yang bangun atau kasih tehel ini semua. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak berarti. Amin. Bahkan itu akan mematikan engkau, akan mematuk engkau kembali kalau engkau tidak dengarkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya datang di tempat ini, tadi malam saya tidak tidur 1 menit pun. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya bilang, kenapa Tuhan? Bahkan sebelum datang ke tempat ini, saya sakit perut. Tadi juga saya sakit perut. Tuhan ingatkan saya, yang ingin engkau sampaikan tentang tongkat. Saya ingin sampaikan kepadamu bahwa tongkat yang engkau lemparkan di tanah itu kayu biasa. Itu tidak berarti. Saya tidak berarti tanpa Tuhan. Kehidupan saya dan saudara tidak akan berarti. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Saya mau berdiri di depan. Kenapa saya minum air gula terus Bapak Ibu? Saya berserah kepada Tuhan. Tuhan bukan kekuatan saya. Mari engkau pakai saya. Engkau pakai untuk percayakan suatu pekerjaanmu. Biar engkau yang dimuliakan. Haleluya. Sesuatu yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, itu memuliakan engkau. Memuliakan engkau, Musa dimuliakan. Tetapi jangan lupa, biarlah saat engkau dimuliakan, engkau tidak lupa memuliakan Tuhan. Karena itu tidak berarti apa-apa. Itu tongkat kayu tidak berarti apa-apa kalau tidak menjadi tongkat Allah. Dan bahkan tongkat Allah itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, dalam menjadi resikomu, menjadi konsekuensimu kalau tidak engkau dengar-dengaran. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa kesimpulan dari firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Pertama bahwa kita harus sadari kita punya potensi. Jangan pernah merasa orang lain yang lebih baik, ya. Kita punya porsi masing-masing, punya tongkat masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan punya panggilan tersendiri. Ya. Tuhan punya pilihan kepadamu untuk Dia utus. Dan itu masing-masing. Tidak semua akan jadi gembala sidang, Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa? Kita harus respon. Kita harus respon terhadap panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa apa yang datang kepadamu untuk mematikanmu? Mungkin mematikan pelayananmu, mematikan bisa yang ingin mematikan
mematikan usahamu, mematikan apa dalam hidupmu. Firman Tuhan sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini bahwa tangan Tuhan yang pegang kepala ular. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Mari kita akan lihat sebagai ayat penutup Roma 8 ayat 28. Kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin kita semua bangkit berdiri dan kita akan lakukan bersama-sama. Allah turut bekerja. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.